Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum penerapan bioteknologi di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Gita Lestari, ada Emilia Putriyanti, ada Virginia Tele, dan Susanti Mokoende. Sebelum masuk dalam materi, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan manusia, dan berikut adalah beberapa penjelasan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan dan pertanian. Penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, transplantasi nukleus, yang dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan, salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Yang kedua, inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam suatu alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Yang ketiga, transfer embrio. Transfer embrio tidak hanya berpotensi dari jantan yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Yang keempat, rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Pemanfaatan teknik genetika di dalam bidang pertanian maupun peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam membantu memahami mekanisme-mekanisme dasar, proses metabolisme maupun penerapan praktisnya, misalnya untuk pengembangan tanaman dalam pertanian maupun hewan ternak dengan sifat unggul. Selanjutnya ada pengaturan hukum internasional mengenai akses terhadap keanekaragaman hayati sebagai sumber daya genetik bioteknologi. Pada awalnya dunia internasional mengakui akses gratis terhadap sumber daya genetik. Masalah yang kemudian timbul ketika sumber daya genetik tersebut diakses tanpa izin, kemudian dipatenkan dan dikomersialisasikan, sehingga timbul kerugian pada negara penyedia sumber daya genetik. Hal ini kemudian memunculkan adanya konsep pembagian keuntungan atas akses sumber daya genetik atau yang sering disebut ABS. Tujuan protokol dituangkan dalam pasal 1 yang pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dan pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk oleh akses yang tepat atas sumber daya genetik dan oleh ahli teknologi yang tepat dan relevan, dengan mempertimbangkan semua hak sehingga memberikan kontribusi bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya. Selanjutnya ada pengaturan hukum internasional mengenai dampak terhadap keanekaragaman hayati akibat perpindahan lintas batas OHMG.
konsep pertanggungjawaban dan upaya pemulihan atas kerusakan yang timbul dari perpindahan lintas batas OHMG pada dasarnya telah terdapat dalam protokol Cartagena. Namun dalam negosiasi mengenai konsep ini, para negosiator menyadari bahwa terdapat kekurangan dari konsensus dan waktu yang cukup untuk menyepakati setiap isi peraturan yang mungkin dalam pertanggungjawabannya, dan upaya pemulihan ini mengenai tujuan pengaturan diatur dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa protokol tambahan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan pula risiko yang terjadi terhadap kesehatan manusia dengan melengkapi peraturan dan prosedur internasional dalam bidang tanggung jawab dan ganti rugi yang berkaitan dengan organisme hasil modifikasi genetik OHMG. Perkembangan bioteknologi di Indonesia. Bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, misalnya pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Namun, bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Tujuan pemerintah dalam program ini adalah untuk meningkatkan penelitian di bidang bioteknologi dan memperluas jaringan bioteknologi di tingkat nasional maupun internasional menurut Wahyono pada tahun 2001. Tahun 1994, Indonesian Biotechnology Consortium atau IBC terbentuk dengan tujuan aktif terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi secara bijak untuk kesejahteraan manusia dan konservasi lingkungan menurut Retno Ningrum pada tahun 2005. Selain itu, bioteknologi telah dikembangkan oleh berbagai lembaga penelitian dan universitas yang ada di Indonesia. Perkembangan bioteknologi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia dana untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan kemajuan bioteknologi di Indonesia. Sumber dana untuk penelitian di Indonesia selain dari pemerintah, pihak swasta atau lembaga-lembaga donor nasional maupun internasional, dan individu juga berperan dalam pengembangan bioteknologi di Indonesia.